Sejak semalam Gunung Lewotobi laki-laki mengalami erupsi terus-menerus. Erupsi disertai dentuman yang terdengar hingga wilayah Kabupaten Sika. Para pengungsi mengeluhkan minimnya air bersih untuk kebutuhan minum dan mandi. Kamu udah makan? Udah. Saudara, setelah Presiden Prabowo pergi ke luar negeri dengan urusan negara, maka segala urusan mengenai kegiatan kenegaraan di Indonesia dilimpahkan kepada Wakil Presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Nah teman-teman, momen haru yang sungguh luar biasa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika ia mengunjungi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi di NTT. Nah teman-teman, ada pernyataan yang sungguh luar biasa yang menjadi viral ketika Mas Gibran pergi dan mengunjungi orang-orang yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi di NTT. Oleh sebab itu saudara, supaya saudara dan saya tidak salah paham atau tidak salah menerjemahkan videonya, yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal pahamin aja videonya yang berikut. Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka mengunjungi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Plotim NTT. Dan perkataan Mas Gibran sekarang ini viral di media sosial, ya kan? Yaitu, "Nek, ini Gibran, Nek. Nenek sudah makan, Nek." Ya. "Tenang, Nek, jangan pikirkan rumah yang rusak, kita akan perbaiki." Wow, sangat luar biasa. Mas Gibran selalu menanyakan nenek-nenek ataupun korban-korban yang terdampak di sana untuk udah makan atau belum. Ini menandakan Mas Gibran ini ataupun Wakil Presiden kita ini sangat perhatian ya terhadap keluarga-keluarga yang terkena musibah lah ya kan guys. Dan langsung saja lah kita simak ya. Video ini pokoknya menarik dan seru lah menurut aku ya kan guys. Dan ini dia videonya. Nenek, Gibran, Nek. Gibran. Nenek di sini dulu ya. Ya. Jangan telat makan pokoknya ya. Jangan telat makan. Kakek udah makan? Udah makan? Ini cucu. Kenapa? Katarak. Udah periksa? Udah pernah periksa? Viral di media sosial, ucapan Wakil Presiden Gibran kepada para korban letusan Gunung Lewotobi. Gibran selalu bertanya kepada orang tua di sana sudah makan atau belum. Bahkan Gibran bilang jangan khawatir dengan rumah yang rusak, kita akan memperbaikinya. Bukti nyata pemimpin yang kita pilih sangat peduli dengan rakyat. Komentar dari warganet. Dan di sini kalau kita lihat Mas Gibran sampai keringat ya kan, keringetan, capek, tapi nggak kenal lelah ya untuk memberikan anak-anak mainan. Juga sempat juga ya Mas Gibran membawa mainan ya kan. Waduh, luar biasa Mas Wapres kita ya guys. Barulah kita lihat nih tamparan keras untuk Said Didu. Mungkin ya kan? kita memang mempunyai gelar doktor, mungkin kita mempunyai gelar profesor, atau mungkin bergelar dosen senior, mungkin juga bergelar rektor, atau bahkan mungkin bergelar ketum partai yang superior, atau purnawirawan jenderal TNI mayor. Namun ingat, yang Indonesia butuhkan bukanlah orang yang merasa senior dengan gelar yang panjang bagaikan kolor, yang kerjanya koar-koar dan gacor, bahkan dihiasi dengan cacian-cacian yang kotor, menyalahkan sana-sini seperti seorang mandor, sok mengatur segalanya padahal tak punya pamor.
tak pernah berbuat untuk bangsa, tapi banyak gaya seperti aktor. Namun yang Indonesia butuhkan adalah orang yang bisa bekerja keras, tak kenal kendor, terjun langsung ke masyarakat, tidak hanya di kantor, mendengar aspirasi langsung dari masyarakat, tidak hanya lapor, menjalankan tugas dengan maksimal walaupun masih junior. Karena hakikatnya umur hanyalah angka dan nomor, seperti Mas Wapres Gibran yang selalu Anda pasor. Mantap, ya benar. Nah ini dia. Wow, yang diperhatikan Mas Wapres kita udah makan, selalu tentang makan ya kan. Nanti rumahnya yang rusak nanti kita perbaiki. Oh, nanti rumah yang rusak nanti kita akan perbaiki. Yang di belakang, terima kasih Bapak. Minum ya? Kamu belum? Ibu udah makan? Udah makan, wow luar biasa ini. Kamu belum? Kakek udah makan. Oh, selalu nanyakan tentang makan ya kan guys. Kakek udah makan. Wow. Kakek. Kamu ada sakit perut, sakit nafas? Oh dia, oh nenek Gibran nek. Oh nih Gibran. Gibran nek. Nenek di sini dulu ya. Oh. Ya. Jangan telat makan pokoknya ya. Ya. Jangan telat Kakek makan. udah makan. Udah makan. Ini cucu. Kenapa? Katarak. Udah periksa? Nggak pernah periksa. Glukoma. Kakek pusing. Merasa pusing nggak tadi? Kepalanya pusing? Enggak? Tidak Pak. Tidak. Luar biasa. Apa? Oh, rumahnya nanti diganti ya. Kita bangunkan lagi rumahnya ya. Oh. Rumahnya dibangunkan lagi oleh pemerintah ya. Ya, bersabar dulu di sini. Nanti kita bangun lagi rumahnya ya. Sabar dulu di sini, nanti kita bangun lagi rumahnya. Luar biasa. Akhirnya kita bisa menemukannya penggantinya Pak Jokowi. Dan tidak lain tidak bukan yaitu anaknya sendiri. Luar biasa. Minum ya, minum ya. Ini sih keren. Tidak salah lah ya Pak Prabowo memilih wakil ya kan guys. Sudah makan? Sudah. Sudah makan? Sudah makan? Sudah makan? Sudah makan? Baru tiga kali. Si kakaknya, ibunya. Siapa ibu? Oh ini Putri. Adiknya bilang apa nak? Tidak keluarga sendiri. Balita. Oh ini yang anak yang dinamakan Gibran mungkin ini kan guys. Luar biasa guys. Wapres kita bikin bangga masyarakat NTT. Termasuk kita juga bangga ya kan guys. Kenapa? Mau Gibran. Mau Gibran adik-adik ini ya. Ya.
Wakil Presiden langsung turun ke lokasi bencana di Nusa Tenggara Timur. Saya melihat ibu-ibu, anak-anak yang antusias menyambut kedatangan beliau. Banjir. Bingung. Saya kok bisa ya sedemikian tertariknya orang ingin ketemu beliau, memang dalam keadaan berduka. Ketika beliau turun, sama dengan yang saya rasakan, adem. Rasanya ada sebuah pergerakan tanpa kata, tapi penuh makna. Nah, ternyata memang yang dibutuhkan seorang wakil presiden atau pembantu Pak Prabowo itu yang sedemikian. Gitu loh, jadi dia tune up, jadi melengkapi gitu loh, complemented dari Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo sibuk mengurus yang global, yang high season, yang tingkatnya internasional, sampai diundang langsung sama Pak Donald Trump, sampai sedemikian harga Indonesia. Tapi di secara teknis, ketika Pak Gibran masuk, ya nggak saya bilang wakil presiden yang sebelumnya nggak ada yang demikian, malah suka ini itu sendiri, bukan, tetapi ini sinergitas dari Pak Gibran itu memang ya benar-benar mengkloning, mewakili apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu sebagai sifat pelayanan murni. Biarkanlah yang banyak bicara Pak Prabowo dan banyak bekerja juga, tetapi Pak Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden dengan diamnya bekerja penuh makna. Karena apa? Jika ingin bicara lebih banyak, dia punya staf. Tetapi pola pemikiran yang sebanding dengan wakil presiden, ya ini beliau. Kita bukan bela, kita bukan pro sana pro sini, enggak. Kita melihat kenyataan yang ada di lapangan. Fakta, begitu terharu ibu-ibu sampai dihadap. Ada kepuasan tersendiri. Siapa sih yang mau bencana? Tetapi kali ini saya hanya mau mengatakan kembali, teruslah Pak Gibran, terus aja, biarin aja orang mau berkata apa. Lakukan di dalam diammu program-program yang sudah direncanakan sebelumnya. Standar operating prosedur dari penanganan bencana itu sudah ada, dari dulu udah ada lembaganya. Tetapi pribadi Bapak ketika turun langsung, rasanya aduh, seperti apa? Nggak bisa saya tuturkan karena nanti terlalu banyak pernyataan juga jadi salah. Saya hanya mengatakan, teruslah bekerja Pak Gibran. Lakukan di dalam diam, tetapi sejuta makna. Nanti juga akan menjadi sejuta pesona. Tetapi jangan pernah tebar pesona. Tetapi taburlah pesona. Dengan menabur pesona dia akan bertumbuh, bertambah, berbuah, berubah. Oke, demikian dulu dari saya Tamrin Manulang, pendekar sugesti mengingatkan yang terlupa, memungut yang tercecer, mengerjakan yang sederhana. Salam satu jiwa, NKRI harga mati. Pokoknya tidak layak Gibran itu menjadi wakil presiden. Gibran. Selamat pagi, saya izin speech videonya ya Kak. Kayaknya Bapak yang bicara tadi itu lebih nggak layak lagi dari Mas Gibran. Kalau Mas Gibran itu cara kerjanya nyata, turun lapangan, apa bisa apa, biasanya keluar dengan bahasa yang tidak berbobot. Saya yang sekolahnya aja sampai di pagar, bisa tahu kualitas cara Bapak berbicara itu nggak ada efeknya atau tidak, bagaimana ya rasanya, tidak masuk di akal. Coba kamu lihat lagi kejadian erupsi di NTT, beliau langsung turun langsung ke tempatnya. Nah, kamu bisanya apa? Keluar media, nggak berbobot Pak. Tapi kalau disalamin jangan di Oh my god. Seperti yang kita lihat. Oh my god. Nenek, Gibran, Nek. Gibran. Nenek di sini dulu ya. Ya.
Jangan telat makan pokoknya ya. Ya. Kakek udah makan? Udah makan? Ini cucu. Kenapa? Katarak. Udah periksa? Udah pernah periksa? Glukoma. Diana! Diana! Luar biasa, luar biasa. Makasih ya. Nanti rumahnya yang rusak nanti kita perbaiki. Hai, selamat pagi. Beta mau make up orang. Beta lihat ini postingannya, beta sedih gitu. Dari kemarin beta lihat terus ada banyak postingan tentang Gibran. Jadi kayak dari ini video, jadi cara dia menyapa, cara dia berbicara dengan orang-orang tuh kayak dia tulus gitu. Tapi ada orang yang masih jahat, orang-orang masih meremehkan dia dan lain-lain. Kayak kalian bisa tahu kan kalau ada orang yang tidak ngomong tapi dia tuh banyak aksi. Nah mungkin ini salah satunya, sama kayak bapaknya. Jadi semoga Pak Gibran sehat selalu supaya dia semakin melebarkan sayapnya di Indonesia. Nenek, Gibran, Nek. Gibran. Nenek di sini dulu ya. Ya. Jangan telat makan pokoknya ya. Ya. Kakek udah makan? Udah makan? Ini cucu. Kenapa? Katarak. Udah periksa? Udah pernah periksa? Glukoma. Nenek, Gibran. Mengecek pengungsi-pengungsi yang ada di NTT. Salut dan hormat untuk Mas Wapres, Mas Gibran. Tidak ada mengenal lelah. Sejauh manapun di Indonesia kepedulian tinggi, yaitu meninjau atau mengecek para korban dan pengungsi erupsi di NTT. Itulah kepedulian tinggi yang ditunjukkan Wapres kita, Mas Gibran. Semoga sehat selalu Mas Gibran. Tetap tunjukkan kinerjamu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, memajukan bangsa Indonesia. The best Wapres kita, Mas Gibran. Hoki seumur hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gibran. Kado ulang tahun terspesial. Kado buruknya mengungsi. Kado baiknya ketemu wakil presiden. Dapat 2 kado sekaligus. Dan terima kasih Indonesiaku. Terima kasih semuanya. Hati-hati yo, Lewotana menyertaimu semua. Titip salam untuk Bapak Jokowi. Nenek, Gibran, Nek. Gibran. Nenek di sini dulu ya. Ya. Jangan telat makan pokoknya ya. Ya. Kakek udah makan? Udah makan? Ini cucu. Kenapa? Katarak. Udah periksa? Udah pernah periksa? Glukoma. Nenek, Gibran, Nek. Nek, Gibran, Nek, sudah makan belum? Jangan telat makan ya. Ini Gibran, Nek, sementara tinggal di sini dulu ya. Pokoknya nanti rumahnya akan dibenarkan. Itulah ucapan yang sedang trending dan viral sekarang ketika terjadi sebuah perbincangan di dalam kunjungan beliau ketika langsung ke lokasi bencana. Itulah bahasa yang langsung dari hati, yang tidak diatur secara protokoler atau regulasi. Nah, inilah namanya
sixth sense, jadi sudah di atas dari rasa hanya simpati tapi sudah empati. Dia berbicara ya sebagai seorang cucu kepada seorang nenek. Biasanya itu intonasinya itu natural. Kalau biasanya ya mungkin secara protokoler dan regulasi, oh ibu sudah makan. Nah teman-teman, itulah dia momen haru yang sangat viral di media sosial terkait dengan pernyataan Gibran Rakabuming Raka ketika ia mengunjungi masyarakat yang terdampak ya erupsi Gunung Lewotobi di NTT. Nah, pernyataan Gibran itu menjadi viral di media sosial ketika ia menanyakan kepada nenek dengan mengatakan, Nenek, sudah makan? Ini Gibran, Nek. Tenang, jangan pikirkan rumah yang sudah rusak. Kita akan perbaiki kembali. Wow, ini kan baru pemimpin yang sungguh luar biasa, yang rakyat langsung datang dan memberi solusi. Ya wow, Gibran sangat luar biasa, peduli terhadap keluarga-keluarga yang terdampak musibah. Nah teman-teman, para netizen berkomentar ketika mereka melihat Mas Gibran sebagai seorang muda yang sederhana dan peduli terhadap rakyatnya. Saya mengutip ada beberapa akun yang berkomentar yang sungguh luar biasa. Akun _Praban yang mengatakan buktinya Mas Gibran sebagai sosok pemimpin yang sangat perhatian kepada rakyatnya. Mas Gibran yang hidup di dalam keadaan sederhana itu, ia menyempatkan dirinya untuk memberikan semangat terhadap keadaan yang menyedihkan. Ini semua Gibran lakukan demi kedaulatan bangsa dan negara. Wow, keren komentarnya saudara. Komentar yang kedua dari akun _Menyanglawi yang mengatakan ini pemimpin yang betul-betul pemimpin di mana ia langsung menyentuh masyarakat, melayani masyarakat dengan hati yang tulus. Pemimpin yang bisa menjadi contoh ya bagi seluruh rakyat, khususnya bagi anak muda Indonesia. Kiranya Mas Gibran sehat selalu. Wow, luar biasa komentar saudara ya. Komentar yang membangun, komentar yang bermanfaat, komentar yang memberkati ya. Kemudian ada akun _Agoyali ya mengatakan Gibran hatinya bersih dan tulus. Anak muda berkata dan bertanya, ini Gibran, Nek, sudah makan? Sudah makan ke? Sudah makan ibu? Sabar dulu, rumahnya akan kita bangun kembali. Wow, ya keren sekali saudara. Pasti orang-orang yang tidak suka terhadap Bapak Gibran Rakabuming Raka makin kencang-kencang dan kepanasan seperti cacing kepanasan. Ya mereka tidak bisa tidur memikirkan untuk menurunkan dari jabatannya sebagai wakil presiden. Karena ada seorang mantan MPR yang sangat tidak setuju sekali kalau Mas Gibran itu dilantik sebagai wakil presiden. Nah teman-teman, kita tahu bahwa Mas Gibran dan Prabowo adalah merupakan pilihan rakyat. Jadi yang memilih Prabowo dan Gibran itu bukan segelintir orang yang anti dengan Gibran, tetapi yang memilih Gibran untuk menjadi dia sebagai wakil presiden dan Prabowo sebagai presiden adalah rakyat Indonesia. Jadi di dalam pemilihan itu yang lebih banyak suara adalah Prabowo Gibran. Jadi kesimpulannya adalah bahwa masyarakat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai pemimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Lalu lantas ada orang yang berkata untuk menurunkan Mas Gibran. Nah ini kan konyol dan kocak otak-otak manusia. Ya. Dia tidak tahu dan sedang menghadapi rakyat apabila Mas Gibran diturunkan dan diganti. Karena rakyat Indonesia adalah Mas Gibran dan Prabowo adalah pilihan mereka. Saya sendiri pasti keberatan. Karena saya adalah seorang pendukung Prabowo Gibran. Jadi kalau ada orang yang mau menurunkan, kamu itu siapa? Jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Anda segelintir orang yang tidak suka terhadap Mas Gibran. Bukan bicara tidak suka atau suka. Bukan bicara
ganti atau tidak ganti. Tetapi permasalahannya adalah bahwa Mas Gibran dan Prabowo Subianto adalah pilihan rakyat. Jadi kalau ada orang, segelintir orang mau menggulingkan dan menurunkan Gibran, ia sedang menentang pilihan rakyat. Ya, orang itu sedang menentang pilihan rakyat dan dia berhadapan dan seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi oleh sebab itu saudara, ini pemimpin muda yang luar biasa yang menjadi contoh bagi pemuda, generasi muda, supaya kita semakin terus bersemangat dan mengambil bagian di dalam bangsa ini. Terima kasih Mas Gibran yang luar biasa. Wapres Gibran Rakabuming Raka pergi ke NTT, ia sempat menghadiri acara PGI dan dia memberikan sambutan yang sangat menyejukkan dengan sungguh luar biasa. Dan salah satu di dalam pidatonya yang mengatakan intoleransi harus dibersihkan di bangsa ini. Karena salah satu yang membuat Indonesia ini gaduh dan tidak kondusif adalah para perbuatan dan aksi-aksi intoleransi. Oleh sebab itu, ia mengungkapkan baik PGI, para pendeta rohaniawan, kita bekerja sama di dalam kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan untuk menghancurkan, untuk membersihkan para intoleransi di bangsa ini. Saya setuju dengan hal itu dan kita bergandengan tangan untuk melawan para intoleransi dan radikalisme di bangsa ini. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar. Kiranya komentar saudara komentar yang membangun, yang mengedukasi kita semua. Kalau video saya kali ini, saya bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.